Cerita dimulai ketika seorang polisi bernama Jungkook mencoba untuk berbicara dengan Iyun, siswa SMA yang dengan tenang duduk di tepi atap sekolah. Orang-orang mengira bahwa Iyun akan melompat karena cedera kaki yang dia alami telah merusak impiannya untuk menjadi pemain baseball. Aksi tersebut membuat siswa sekolah ditahan sementara untuk tidak pulang. Pihak sekolah beranggapan jika kepulangan siswa akan membuat Iyun panik dan melompatkan diri. Salah satu siswi bernama Sebo merasa terganggu dengan situasi tersebut sehingga akhirnya dia datang. Sebo menegaskan bahwa Iyun tidak bisa lagi bermain baseball, tapi itu bukan berarti hidupnya berhenti sampai di situ, karena masa depan punya banyak pilihan. Sebo menambahkan bahwa tidak ada salahnya mengambil resiko dalam hidup, karena menurutnya itu tidak merugikan. Sebo meraih tangan Iyun dan mendorongnya dari atap, di mana petugas sudah menyiapkan matras untuk menangkapnya. Sebo ditahan oleh polisi yang mengira bahwa dia mencoba mencelakai Iyun, tapi sebenarnya dia hanya bermaksud untuk mengakhiri kejadian tersebut secepat mungkin. Ketika Sebo mendatangi Iyun untuk menjelaskan situasi kepada polisi, dan bertanya, apakah kamu mau menjadi pacarku? 12 tahun kemudian, Sebo akhirnya menjadi bagian dari Special Operation Unit (SOU), sebuah lembaga pertahanan yang mengatasi serangan teror dan kasus spesial lainnya. Saat berlatih, Sebo dihadapkan dengan situasi tidak biasa di mana salah satu anggota baru di pasukannya menunjukkan gejala agresif seperti zombie, bahkan tembakan sekalipun tidak mempengaruhinya. Setelah beberapa saat, anggota baru itu tersadar dan dia tidak mengingat apapun. Di sisi lain, Iyun diceritakan telah bergabung dengan unit kepolisian bersama juga polisi yang pernah berusaha membantunya di atap sekolah. Cedera di kakinya belum hilang, tapi dia tetap bermain baseball sebagai pengganti di salah satu klub untuk mendapatkan uang. Iyun tergabung ke dalam divisi penyelidikan dan di satu kesempatan dia menemukan kasus serupa dengan Sebo. Seorang pria ditemukan membunuh seseorang dalam keadaan tidak sadar saat memeriksa TKP. Penemuan misterius yang dulu menjadi penyebab masalah. Iyun dan Sebo cukup dekat untuk dikatakan sebagai teman dan hubungan mereka berjalan dengan baik. Sementara itu, Sebo baru menyadari bahwa tangannya terluka saat dia bertarung. Setelah apa yang terjadi, pemerintah dengan cepat mengatasi masalah tersebut secara diam-diam. Besok, selaku pemimpin pergerakan tersebut membawa mereka yang terinfeksi untuk dikarantina di sebuah tempat, termasuk Sebo yang telah berkontak fisik dengan mereka. Sebo menjalani tahap pemeriksaan saat dia berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Hantesok hanya menjelaskan bahwa mungkin itu adalah penyakit menular. Tidak seperti wabah zombie pada umumnya, mereka yang terinfeksi hanya menunjukkan gejala agresif pada waktu tertentu dan biasanya tidak bertahan lama. Hantesok menjelaskan kepada Sebo, begitu terinfeksi, orang kehilangan akal sehatnya dan mulai menggigil. Mereka akan merasa tegang dan tidak terpuaskan dengan hal. Sekalipun kembali normal, mereka akan terus mengulangi gejala tersebut dan Hantesok menyebutnya penyakit orang gila. Di samping itu, mereka juga memiliki kemampuan penyembuhan di atas rata-rata. Namun, mereka juga akan cepat mati jika diserang pada bagian tubuh. Hantesok meneliti semua kejadian itu secara diam-diam. Dia tahu bahwa penyakit menular akan membuat orang-orang panik, terutama setelah menghadapi pandemi COVID yang belum lama ini terjadi. Karena itulah, dia tidak mengungkapkannya kepada publik. Sebo menerima hasil tes negatif dan Hantesok melihat ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Luka cakar yang dia terima seharusnya sudah cukup untuk membuatnya terinfeksi, tapi Sebo tetap bertahan. Pada akhirnya, Hantesok dengan wewenang yang dia miliki memberi penawaran kepada Sebo. Dia bisa membuat Sebo beristirahat dari kepolisian, asalkan Sebo merasa bahwa dirinya sangat menguntungkan. Sebo meminta Hantesok untuk memberikan nilai evaluasi. Karena dengan begitu, atas
atasannya akan memberi hadiah berupa unit apartemen yang baru dikembangkan. Han Tae-seok menjelaskan bahwa nilai evaluasi tinggi belum cukup untuk menerima hadiah tersebut. Setidaknya Sebom harus menikah dan menjadi pengantin baru untuk memenuhi persyaratan. Ketika Sebom melihat Hyun, dia menyadari bahwa pria itu selalu berada di sisinya selama ini. Sebom mengajaknya untuk menikah dan itu membuat Hyun mengingat penolakan yang dia terima di masa lalu. Sebom menjelaskan bahwa pernikahan mereka akan memberikan keuntungan. Walaupun ajakan pernikahan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari hati, Hyun menerimanya dan setuju untuk menjalani hidup bersama. Sebom dan Hyun akhirnya pindah ke apartemen sebagai pengantin baru. Sebagai hadiah selamat datang, di mana salah satu pemilik cilik bernama Soyeon menjelaskan bahwa penghuni apartemen itu dibagi menjadi dua. Mereka yang kaya berada di lantai atas, sementara yang miskin berada di bawah. Saat berganti malam, Sebom terbangun dari tidurnya karena suara yang terdengar dari lantai atas. Hyun memeriksanya dan ternyata suara itu berasal dari kamar Jun yang memang sudah memindahkan barang-barang. Keesokan harinya, teman dekat Sebom di SOU bernama Seungyeon ternyata dicakar oleh anggota baru yang terinfeksi dan dia meminta Sebom untuk membawanya ke pusat karantina untuk dites. Satu hal yang tidak diketahui Sebom adalah rencana untuk merekam video tentang apa yang terjadi pada hasil tes tersebut untuk dikirim kepada reporter yang menjanjikannya menjadi polisi. Seungyeon menjalani pemeriksaan. Dia mengambil kesempatan untuk menyelinap dan mengikuti petugas saat mereka memindahkan orang yang terinfeksi ke dalam kontainer. Seungyeon melihat banyak tumpukan orang di dalam kontainer dan dia merekamnya, meskipun sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Seungyeon akhirnya terkunci di dalam dan itu membuatnya putus asa. Sementara itu, setelah tahu bahwa Hyun menemukan obat yang diduga menjadi penyebab terinfeksinya orang-orang, Han Tae-seok mengajak Hyun bekerja sama untuk mengungkap dari mana obat itu berasal. Hyun tidak bisa menolak karena ternyata atasannya juga memberikan misi tersebut kepadanya. Pada akhirnya, setelah melakukan investigasi, mereka berdua melakukan transaksi dengan kelompok orang yang menjual obat tersebut secara ilegal. Para pengedar akhirnya ditangkap, tapi mereka tidak memberi jawaban dari mana obat itu berasal. Salah satu pengedar hanya berkata bahwa mereka menemukan itu dari salah satu temannya yang sudah terinfeksi. Bahkan mereka mengurung temannya itu di bagasi mobil untuk dijadikan senjata pertahanan. Kembali ke pusat karantina, Seungyeon akhirnya terinfeksi dan dia terpaksa harus ditahan oleh para petugas. Setelah apa yang terjadi, Sebom baru mengetahui bahwa selama ini orang-orang yang terinfeksi tidak diperlakukan secara manusiawi. Sebom beranggapan bahwa mereka yang terinfeksi masih memiliki kesadaran sebagai manusia dan mereka harus tetap diperjuangkan. Sementara Han Tae-seok menanggapi semua itu dengan logika dan percaya bahwa apa yang dia lakukan merupakan jalan terbaik demi menyelamatkan banyak orang. Sebom meminta Tae-seok untuk tidak menutupi perbuatannya supaya pemerintah dan warga bisa memutuskan bagaimana cara mengobati mereka yang terinfeksi. Tidak lama dari itu, rekaman dari pusat karantina yang sempat dikirim Seungyeon kepada reporter akhirnya muncul di berita. Pesan darurat dari pemerintah muncul di mana mereka melarang aktivitas publik untuk sementara waktu. Namun, pesan peringatan tersebut tidak ditanggapi dengan serius oleh masyarakat karena mereka sudah terbiasa dengan hal seperti itu, terutama ketika wabah COVID melanda. Sementara itu, Sebom bergegas untuk membeli persediaan sebanyak mungkin karena dia tahu bahaya seperti apa yang akan terjadi jika penyakit gila yang pernah dia lihat menginfeksi orang-orang. Kembali ke apartemen, Sebom akhirnya memutuskan untuk membeli apartemen ini karena terus menimbulkan suara yang mengganggu. Menjebak Sebom dan dikurung di dalam toilet, di mana ternyata selama ini dia menyembunyikan istrinya yang sudah terinfeksi. Namun, istri Jo Hyun nampaknya tidak tertarik kepada Sebom sehingga akhirnya dia mengejar sang suami. Akan tetapi dia teralihkan oleh Soyeon di tengah perjalanan. Untunglah,
Sebob dan Iyun datang untuk membantu melumpuhkan istrinya. Sebelum akhirnya orang suruhan Taesok membawa Iyun untuk satu kali. Sejak saat itu, penghuni lain mulai mengumpulkan persediaan dari minimarket yang ada di apartemen. Sementara itu, Taesok berkata di hadapan media bahwasanya penyakit gila memang nyata dan pihaknya sedang berjuang untuk mencari solusi terbaik. Setelah jujur diungkap atau membahayakan Sebob, Iyun memberi rumahnya di mana dia menemukan obat yang sama dengan yang dijual para pengedar beberapa waktu lalu. Iyun memberikan obat itu kepada Taesok dan meminta kepastian kepadanya apakah obat itu benar-benar menyembuhkan penyakit. Keesokan harinya, Iyun mendapat kabar bahwa istri Iyun dinyatakan meninggal dunia. Iyun menduga bahwa dia dibunuh sebelum terinfeksi dan orang yang paling mencurigakan baginya adalah Jo Hyun, suaminya sendiri. Di pusat karantina, Taesok menginterogasi pengedar yang sebelumnya dia tangkap dan terungkap bahwa obat itu dijual di pusat kebugaran basement yang ada di apartemen Sebob. Obat itu bernama Nex, yang dipercaya mampu meningkatkan konsentrasi dan istri Jo Hyun adalah salah satu pelanggan yang sering membelinya. Taesok menjelaskan bahwa satu-satunya jalan untuk mencegah penyebaran itu adalah mengisolasi komplek apartemen dan mengurung semua penghuni yang ada di dalamnya. Proses isolasi dilakukan secara mendadak supaya mereka yang terinfeksi tidak bisa melarikan diri. Keadaan sangat tidak menguntungkan bagi Sohyun karena kedua orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Berdua, Sebob bersedia untuk merawatnya dan Yusol sangat berterima kasih. Dia sangat mengkhawatirkan putrinya yang mengidap penyakit jantung dan itu menjadi situasi yang cukup genting. Penghuni apartemen mengadakan pertemuan di pusat kebugaran. Jumlah mereka tidak banyak karena apartemen tersebut masih baru. Sementara Taesok mencari tempat dan tenaga kerja untuk menangani semua orang, penghuni apartemen diberi waktu 1 minggu untuk bertahan. Sejak saat itulah, berbagai macam karakter dan sifat manusia perlahan mulai terlihat. Seorang wanita bernama Yeon-ok dan suaminya menjadikan pertemuan itu sebagai kesempatan untuk mempromosikan kemampuan gereja dan kepemimpinan. Mereka sangat berambisi untuk menjadi wakil para penghuni yang bisa diandalkan, tapi nampaknya orang-orang tidak menyukai itu. Salah satu petugas kebersihan bernama Andrew menjadi pusat perhatian karena selalu memakai topeng dan mengaku bahwa dia memiliki pasukan menentukan wajah. Penduduk lain bernama Sunggong yang bekerja di pusat kebugaran menunjukkan gejala halus. Meski mengaku hanya mengonsumsi suplemen, ada kemungkinan dia mengonsumsi obat Nex. Yun melihatnya sebagai tersangka yang paling mungkin terinfeksi dan memutuskan untuk mengurungnya di pusat kebugaran. Sementara itu, para petugas kebersihan menempati unit apartemen yang masih kosong. Keesokan harinya, penduduk mendapat bantuan makanan gratis. Sebob dan orang-orang di dekatnya pergi ke atap untuk makan bersama. Itu adalah ketenangan terakhir sebelum bahaya mulai berdatangan karena Sebob yang berpotensi terinfeksi melarikan diri. Sebob dan Iyun mengejarnya dan ternyata Sungbong hanya mengambil sesuatu yang tertinggal di mobilnya. Keadaan berubah menjadi buruk ketika penduduk dari gedung lain mulai diserang oleh orang yang sudah terinfeksi. Di apartemen, Sebob mendapat kabar dari Taesok bahwa gedung lain di komplek apartemennya sudah terinfeksi dan satu-satunya harapan mereka adalah tetap tinggal di dalam. Namun, ketika sekelompok orang yang terinfeksi mulai berdatangan dan mengincar mereka, sepertinya itu akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setelah apa yang terjadi, para penduduk menutup semua jendela pintu apartemen dan sepakat untuk tidak keluar. Selain saluran telepon dan internet yang putus, mereka juga mengurangi persediaan makan. Sementara itu, terungkap bahwa Junior telah membunuh sang istri demi menguasai harta kekayaannya. Junior menyadari itu, tapi dia kekurangan bukti untuk membukanya. Merasa terganggu, Junior menemui penghuni lain yang berprofesi sebagai pengacara untuk meminta nasihat hukum. Dia ditemani oleh seorang wanita bernama Sanggi yang merupakan manajer mendiang istrinya. Belakangan ini Sanggi selalu datang ke apartemen dan kebetulan dia juga terjebak di sana saat proses isolasi. Alasan dia meninggal Junior adalah harta dan mungkin dia juga terlibat dengan kasus kematian istri. Satu hal yang mengejutkan di pertemuan itu adalah Sanggi mencoba meraih pengacara yang bahkan sudah memiliki istri.
Keesokan harinya, Julie menawarkan uang $300 bagi siapapun yang pergi keluar untuk mengumpulkan bersihkan 3 petugas kebersihan menerima tawaran itu. Sementara Sebo dan Yun pergi untuk memastikan apakah ada orang lain yang selamat atau tidak. Yang sangat menyebalkan juga ke dalam Tesok menjadi sebuah konten. Setibanya di minimarket, Sebo menemukan salah satu pekerja toko yang nampaknya tidak terinfeksi. Sementara orang-orang pergi dengan takut setelah melihat bercak darah, Dongin malah tertarik untuk merekamnya dan akhirnya dia memancing beberapa orang yang terinfeksi. Semua orang kembali ke komplek apartemen dengan persediaan yang cukup banyak, tetapi Nona Oh yang takut menolak untuk membiarkan mereka masuk. Dan semakin mengancam setelah berhasil menerobos masuk ke apartemen dengan selamat, Yun segera memburu Jo Hyun dan mengoleskan darah ke seluruh wajahnya dengan kesal. Untunglah Sebo datang menaikkan suaminya dan di sisi lain, Dongin kembali dengan perasaan senang dan tidak sabar menunggu koneksi internet untuk memposting videonya. Namun sayang, ternyata ponsel yang dia bawa sebelumnya terjatuh. Di balik sikapnya yang sangat rasional, Pan Kesok berusaha keras untuk menemukan vaksin karena ternyata istrinya juga terinfeksi. Padahal mereka sedang berbahagia karena akan melahirkan anak pertama. 6 bulan yang lalu, besok makan malam bersama atasannya yang merupakan Perdana Menteri. Saat itu mereka membahas tentang obat Next dan ternyata itu adalah obat radang paru-paru yang gagal. Walau begitu, obat tersebut dipercaya dapat meningkatkan konsentrasi dan Perdana Menteri sering mengkonsumsinya. Di malam itu, ketika istri Taesong bergabung dengan mereka untuk makan malam, efek samping dari obat Next pada akhirnya mulai bereaksi. Perdana Menteri seketika berubah menjadi agresif dan istri Taesong menjadi korban keganasannya. Pada akhirnya istri Taesong terinfeksi dan dia dirawat di tempat khusus. Sementara Perdana Menteri ditahan di pusat karantina sembari menjalani tugas negaranya secara rahasia. Pada akhirnya, Taesong mengetahui bahwa orang yang menyebarkan obat Next ternyata adalah Perdana Menteri. Dia sengaja ingin membuat kekacauan supaya pemerintah tahu dan segera membuat vaksin. Taesong sedang berjuang untuk itu karena istrinya juga terinfeksi. Tapi apa yang direncanakan Perdana Menteri pada akhirnya hanya menciptakan keributan. Setelah Taesong mengumumkan kemunduran di hadapan pemerintah akhirnya turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Taesong dan asistennya Jisoo menjelaskan situasinya di hadapan para pejabat. Mereka menerangkan bahwasanya virus tersebut mirip seperti rabies yang menyebar melalui saraf dan mempengaruhi otak manusia. Penderitanya tidak menunjukkan gejala agresif sebelum virus mencapai otak. Virus yang dinamakan Lita itu diyakini berasal dari obat Next dan sejauh ini penyebarannya hanya melalui kontak fisik seperti gigitan atau dicakan. Untuk mengobati penyakit tersebut diperlukan sesuatu yang dapat menembus manusia dan itu hampir mustahil untuk dikembangkan. Taesong berbohong di hadapan para pejabat berkata bahwa dia sedang mengembangkan vaksin dan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Taesong menjelaskan jika mereka menghentikan karantina di berbagai daerah, semua penduduk akan terinfeksi dan Korea akan hancur dalam waktu 1 pekan. Taesong tidak yakin bahwa mereka dapat mengembangkan vaksin, tapi Taesong terpaksa harus berbohong karena jika dia menyerah, pemerintah akan mengambil alih semuanya. Skenario terburuknya adalah orang-orang yang terinfeksi akan dibunuh jika pemerintah tahu bahwa tidak ada vaksin untuk mengobati mereka, dan jika itu terjadi, nyawa istrinya juga akan terancam. Satu-satunya harapan mereka adalah Sebo, yang dipercaya memiliki antibodi untuk mengembangkan vaksin tersebut. Beban tanggung jawab yang dipikul Taesong sangat besar. Dia harus menyampaikan hati nuraninya jika ingin menyelamatkan banyak orang, termasuk istrinya. Dia terus melakukan uji coba terhadap korban terinfeksi, walaupun itu harus merenggut nyawa mereka satu persatu. Bahkan, dia harus membuang mereka yang dirasa tidak berguna, karena pusat karantina yang dia kelola sangat terbatas. Pernikahan Sebo tidak didasari dengan cinta, pada akhirnya waktu membawa mereka untuk saling menyayangi. Mereka sangat peduli terhadap satu sama lain dan rela mengorbankan diri untuk saling melindungi. Di sisi lain, Nona Oh terus berjuang supaya orang-orang memilihnya sebagai wakil penghuni, sebuah posisi yang akan menghasilkan banyak uang. Di pusat keluargaan, sebuah diduga terinfeksi masih di Borgo, di mana cukup selalu mengawasi. Namun,
Pada akhirnya terungkap bahwa dia memang terinfeksi. Setelah keadaan itu menjadi normal, Senggo mengakui semuanya bahwa dia menjual obat Nex bersama teman-temannya dan dia juga mengkonsumsi obat tersebut. Senggo terus diawasi ketika memilih diskusi apakah dia harus dikeluarkan atau tidak. Pemungutan suara menghasilkan angka seri sebelum akhirnya